Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video sebelumnya kita bahas tentang kewenangan relatif peradilan agama, berikut ini akan kita pelajari bersama-sama tentang kewenangan absolut peradilan agama. Dan di dalamnya nanti juga ada kewenangan absolut Mahkamah Syariah di Aceh. Nah, kewenangan absolut atau kekuasaan absolut atau juga disebut kompetensi absolut ini adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kalau kewenangan relatif itu berkaitan dengan wilayah kekuasaan pengadilan, ke pengadilan mana perkara itu, ke pengadilan agama mana perkara itu diajukan. Sementara kalau kewenangan absolut itu perkara apa saja yang menjadi kewenangan peradilan agama. Jadi berkaitan dengan jenis perkara. Mengenai kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu bagi golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Nah, di sini kewenangan yang menjadi kewenangan yang diberikan kepada peradilan agama berkaitan dengan perkara, yaitu perkara perkawinan, kemudian perkara waris, perkara wasiat, hibah, kemudian wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, ini kita rinci satu persatu berkaitan dengan bidang perkawinan. Ini ada di penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang kewenangan absolut. Ya, penjelasan tentang kewenangan absolutnya. Nah, di sini perkara perkawinan itu meliputi izin beristri lebih dari satu orang, izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum 21 tahun, dispensasi kawin, pencegahan kawin, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, ada gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, kemudian talak, gugatan cerai, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak. Nah, ibu dapat memikul pemeliharaan anak apabila bapaknya tidak memenuhinya. Kemudian penentuan kewajiban memberi biaya hidup kepada bekas istri, ya, tentang sah tidaknya anak, pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan wali, ya. Kemudian penunjuk pembebanan kewajiban ganti rugi apabila wali merugikan anak di bawah kekuasaannya, penetapan asal usul anak, pernyataan sahnya perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 94, kemudian ada wali adol dan perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan. Nah, dua yang terakhir ini diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Inilah yang perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama di bidang perkawinan. Sementara untuk bidang warisan, ya, ini berkaitan dengan siapa pewarisnya. Kalau pewarisnya muslim, ya berarti akan diselesaikan di pengadilan agama. Apa saja yang bisa diputuskan oleh pengadilan agama, yaitu menentukan atau menetapkan siapa yang menjadi ahli waris, kemudian apa saja harta peninggalannya, kemudian bagian masing-masing ahli waris, dan juga sekaligus melaksanakan pembagian harta warisan. Kemudian wasiat. Kalau wasiat kan perbuatan seseorang untuk memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain, ya. Bisa juga kepada lembaga atau badan hukum, dan perbuatan memberikan itu akan berlaku ketika si pewasiat itu
meninggal dunia. Jadi pemberian itu akan berpindah ketika si pewasiat itu meninggal dunia. Kemudian hibah, kalau hibah itu pemberian secara sukarela tanpa imbalan kepada siapapun, orang bisa badan hukum, ya, baik dari orang maupun juga badan hukum. Nah, bisa juga ini wakaf ya, wakaf perbuatan atau seseorang atau sekelompok orang, yaitu disebut dengan wakif atau orang yang mewakafkan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ini adalah kaitannya dengan wakaf. Kemudian zakat, kalau zakat berkaitan dengan harta yang wajib disisihkan berdasarkan hukum Islam, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat dan diberikan kepada yang berhak menerima. Kemudian tentang infak ini berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, ya, guna menutupi kebutuhan, baik bisa berupa makanan, minuman, atau yang lainnya. Ya, kemudian sodakoh, ya, ini sodakoh itu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga ataupun badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi jumlah atau dalam waktu tertentu. Kemudian ada ekonomi syariah. Ya. Ekonomi syariah ada bank syariah atau perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, ya, ada reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah maupun bisnis syariah. Nah, bisnis syariah ini yang paling luas, ya, segala bentuk usaha yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, sebagai peradilan khusus, peradilan agama di daerah Nanggroe Aceh Darussalam, itu kewenangannya ada 3 bidang. Awal usahsiah, yaitu sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, dan juga kompilasi hukum Islam, dikecualikan wakaf, hibah, dan sodakoh nanti akan masuk ke bagian muamalah. Ya, ada jual beli, kirot, musakoh, muzaroah, dan lain sebagainya. Nah, wakaf, hibah, sodakoh itu masuk di bidang ini, tidak masuk di dalam bidang ahwal usahsiah. Kemudian jinayah, ya, ada yang berupa had, bisa zina, menuduh zina, mencuri, merampok, pemberontakan, minuman keras, ya. Kemudian yang berupa kisos atau diat, ada pembunuhan dan penganiayaan, dan kemudian takzir. Nah, takzir ini contohnya judi, kholwat, meninggalkan sholat fardu, atau meninggalkan puasa Ramadan. Nah, yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, jinayah pidana Islamnya itu tidak berlaku secara menyeluruh, tetapi yang diatur dengan Konun Aceh. Demikian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.